Demokrat kritik IKN, Sri Mulyani beri jawaban begini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan fraksi Demokrat di DPR mengenai pembiayaan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2024. Sri Mulyani mengatakan pemerintah selalu disiplin dalam melakukan pembiayaan proyek Ibu Kota baru tersebut. Pemerintah terus disiplin dalam melakukan pembiayaan IKN sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan IKN, kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR, Selasa, 29 Agustus 2023. Jawaban Sri Mulyani itu ditujukan atas pernyataan fraksi Demokrat yang mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam RAPBN 2024. Kritikan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI kedua tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 pekan lalu. Juru bicara fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan anggaran yang disiapkan untuk IKN, yakni 40 triliun rupiah sangat besar. Dia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024. Sorotan terhadap IKN tersebut juga disampaikan oleh fraksi PDIP dan PKS dalam rapat tersebut. Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghargai pendapat sejumlah fraksi tersebut terhadap proyek IKN. Dia mengatakan dukungan dan pemenuhan anggaran pembangunan IKN akan dilakukan dengan mendorong sinergi serta kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif. Dukungan dalam pemenuhan anggaran dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif, namun tetap terjaga, kata dia. Sri Mulyani juga mengatakan untuk membiayai pembangunan itu pemerintah mendorong pelibatan swasta, serta memberdayakan sovereign wealth fund. Dia mengatakan pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN. ASN pindah ke IKN tahun depan, pemerintah mulai bangun 49 tower rusun. Direktur Jenderal, Dirjen, Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya memulai pembangunan 47 tower rumah susun, rusun, bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai pertahanan keamanan, Hankam, di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri, minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubelernya, sehingga sudah dapat langsung dihuni, ujar Iwan dilansir siaran pers di laman Sekretariat Kabinet, Selasa, 29 Agustus 2023. Menurut dia, rusun ASN Hankam tersebar di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan IKN Subway P1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar. Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun ASN Hankam, ada 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian, rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, dengan total 960 unit menampung 2.880 personel. Masing-masing towernya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos, fasum, fitness, public space,
dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian, ujar Iwan. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk 1 orang, kata dia. Iwan mengungkapkan, pembangunan 47 tower rusun ASN Hankam ini untuk mendukung proses pemindahan ASN secara bertahap ke IKN yang dimulai tahun 2024. Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai 9,4 triliun rupiah. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, tutur Iwan. Ia juga mengatakan, Kementerian PUPR akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN. Sementara itu, Otorita IKN akan memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun agar tercipta ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN. Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut, tutur dia. Jalan di IKN Nusantara bisa isi ulang daya kendaraan listrik. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Kementerian PUPR, mengungkapkan, jalan-jalan di IKN Nusantara dilengkapi teknologi yang dapat mengisi ulang daya atau charging untuk kendaraan listrik atau electric vehicle, EV. Ada teknologi yang kita jajaki, IKN sendiri hanya memperbolehkan kendaraan-kendaraan listrik dan jalan di IKN nantinya bisa mengisi ulang daya kendaraan tersebut saat melintas, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sumadilaga di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Menurut Danis, teknologi jalan yang dapat mengisi daya kendaraan listrik tersebut sudah diuji coba di beberapa negara. Kita coba nanti di bagian tertentu, apakah teknologi itu bisa menjadi charging lane atau lajur pengisian daya bagi kendaraan listrik, katanya. Selain itu, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik juga dibangun di tempat istirahat dan pelayanan, TIP, atau rest area jalan tol di IKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perjalanan masa depan di IKN Nusantara, yaitu perjalanan yang merangkul inovasi untuk meningkatkan perjalanan melalui Mobility as a Service, MaaS, pencarian rute dinamis dan mode mobilitas masa depan, termasuk kendaraan listrik, serta kendaraan yang terhubung dan otonom untuk transportasi umum. Sistem transportasi kota IKN Nusantara menggunakan perpaduan penggunaan kendaraan, yaitu berbasis listrik dan hidrogen. Adapun kendaraan listrik yang digunakan merupakan dengan basis teknologi baru. IKN sebagai Smart Forest City mengadopsi inisiatif untuk memastikan bahwa penyediaan transportasi memprioritaskan prinsip rendah emisi, net zero emission, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik.